Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di bulan Ramadan ini kita masih bisa diberi umur panjang, sehingga doa kita yang ingin sampai pada bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus di pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di rumahnya yang mulia dalam rangka salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah salah satu orang yang mendapatkan kehormatan, yaitu disambut beliau ketika yaumul akhir nanti, kemudian diberi minum dari telaga Kautsar, kemudian mendapatkan naungan dalam panji Islam, mendapatkan syafaat dan masuk surga bersama beliau. Amin Allahumma amin. Para jamaah rahimakumullah, Nabi pernah mengatakan, ad-dunya la tasfu lil mu'min, bahwa dunia ini tidak akan bisa jernih bagi orang yang beriman. Selalu ada masalah, selalu dalam masalah. Selesai masalah yang satu, maka dia sebenarnya masuk kepada masalah yang lainnya. Sebelum masuk sekolah itu kita masalah, tidak punya uang dan seterusnya. Masuk sekolah juga masalah. Keluar dari sekolah, lulus juga masalah, masalah cari kerja dan seterusnya. Belum nikah, masalah. Nikah, masalah juga. Punya anak, masalah lagi dan seterusnya. Itulah dunia. Dunia itu kita pindah dari masalah satu ke masalah yang lainnya. Maka para jamaah rahimakumullah, Ibnu Athaillah, pengarang kitab Hikam, itu mengatakan, la tastaghrib wuqu'al akdari ma dumta fi hadhid dar. Kita ini jangan sampai berharap hilangnya masalah selama kita masih berada di dunia. Itu kata Ibnu Athaillah. Kita tidak usah berpikir kapan corona ini akan hilang, akan selesai. Tetapi berpikirlah bagaimana cara menghadapi corona. Nah, jangan pikir kok paling setahun kas mari, ternyata mboten. Dipikir mana setahun kas mari, ternyata mboten, ngenes mangke jenengan. Maka yang tepat adalah bagaimana kita bisa menghadapi corona melalui masker dan lain-lain, termasuk apa yang terakhir? Vaksin dan lain-lain. Itulah kira-kira upaya kita. Nah, para jamaah rahimakumullah, jadi sebenarnya kita mulai dari bayi itu sudah dihadapkan dengan masalah yang harus dipecahkan. Bayi itu untuk keluar dari rahim seorang ibu itu butuh perjuangan, Pak. Jadi selain ibunya yang berjuang, juga bayinya juga berjuang. Kadang bayi ini diden orang tuanya sudah ngeden nemen mboten purun medal. Itu adalah salah satu daripada perjuangan. Maka kemudian setelah lahir pun ingin jalani berjuang. Mancal-mancal dhisik. Berapa bulan mancal-mancal ini? Untuk apa? Supaya ototnya kuat dulu. Jadi kalau jangan lihat bayi tiba-tiba berdiri tidak bisa, Pak. Jadi kudu mancal-mancal dhisik, ngelatih ototnya dhisik sampai berapa bulan baru nanti sudah mulai bisa berdiri. Kira-kira ngoten. Nah, itu berlanjut sampai nanti dewasa. Makanya biasanya kalau ada bayi kemudian badannya panas, ikut jarine wong tuwek-tuwek, ape nambah pinterane. Niku rada bener kita ini. Rada bener. Soalnya mancal-mancal ini butuh tenaga terus akhirnya panas. Kira-kira ngoten. Nah, para jamaah rahimakumullah, kelihatannya kita ini, jadi kita ini termasuk saya,
kelihatannya iku ndak mau dikasih masalah itu. Kalau bisa ndak ada masalah gitu, gampang-gampangan aja gitu. Kelihatannya. Tetapi aslinya kita ini sebenarnya merindukan masalah. Jadi ingin sesuatu yang agak sulit. Kenapa? Karena dengan sulit itulah kemudian timbul kepuasan. Setelah puas kemudian timbul kenikmatan. Kata iklan itu berasa lebih dan lebih berasa. Kalau jenengan makan tanpa lapar, tidak ada masalah lapar, rasanya ini nggak begitu enak, nggak begitu nikmat. Tetapi kalau lapar, buka, itu makanan apapun, apapun makanannya, boten minumannya teh botol sosro boten. Apapun makanannya lebih terasa. Jadi sebenarnya masalah itu dikirim Allah untuk menyempurnakan kenikmatan kita. Dalam salah satu Al-Quran dikatakan inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan maka akan timbul kemudahan. Nah, mudah ini tidak akan kita rasakan kecuali kita pernah merasakan kesulitan. Lah nek pancet padha ngeten enggak ada niki, enggak ana grenjele. Niku bisa-bisa enggak terasa apa-apa. Jenengan kalau tanya orang yang punya mobil mewah, itu kalau naik terus tidur enggak terasa. Tidur misalnya dari Surabaya ke Malang karena mobilnya saking enaknya terus tidur enggak terasa. Sing terasa itu kalau jenengan diajak orang naik mobil mewah, mboten saged turu. Mobil apike ngeten, rasane enak dan seterusnya. Yang punya mobil sudah tidak bisa merasakan, sebab sudah biasa. Kira-kira ngoten. Sumuk niku nggih Pak nggih. Niki musim sumuk niki. Sumuk niku masalah. Kalau jenengan orang cerdas, apa yang jenengan lakukan? Kipasan nggih. Nek punya AC nggih AC-an. Adem. Masalah adem niki. Oh, adem. Sing paling enak napa? Mancal kemul. Nah, itu masalah. Sumuk, adem dan seterusnya. Itu masalah semuanya. Nah, para jamaah rahimakumullah, jadi jenengan tidak bisa merasakan kenikmatan kipas kalau tidak dikasih sumuk. Jenengan masuk ke masjid tidak akan bisa merasakan nikmatnya AC kalau tidak ada rasa sumuk. Jenengan tidak akan bisa menikmati rasanya nikmatnya kemul, nikmatnya selimut kalau tidak ada dingin. Kira-kira begitu. Jadi kesusahan kemudian masalah itu nikmat bagi orang-orang yang cerdas, yang mau berpikir. Tetapi itu sebuah musibah bagi orang-orang yang tidak mau berpikir, alias orang yang tidak cerdas. Ono sumuk nggih ngrundel. Lah apa wae poso Allah iki mosok gak ngerti wae poso wae nek turu ben enak angkler engko lek sahur ben gampang gugahane kok digawe sumuk grundel. Padahal ono kipas. Adem nggih demikian grundel terus. Itu orang yang tidak cerdas. Nah, biasanya orang yang tidak cerdas ini titik-titik ngamuk. Ono sumuk yo ngamuk. Wonten adem nggih ngamuk. Oh, ademe gak karuan. Gak gelem kemulan. Rata-rata ngoten. TV-ne rusak niku. TV-ne digebloki. Soalnya pernah digeblok terus urip. Akhirnya ben rusak digebloki. Niku nek orang mboten cerdas. Lah nek cerdas ngene mboten saged dadani ki ambak nggih dibeto teng servisan. Kira-kira ngoten. Tapi bagi orang yang gak cerdas digebloki kadang-kadang. Kadang ora ditatap-tatapno ngoten. Orang tua pun demikian. Orang tua yang tidak begitu cerdas, punya anak nakal, bingung, Mbak. Bingung terus anaknya dikeploki, dikaploki. Dikira anak nakal itu kurang kaplokan, bukan. Dikaploki tambah nemen biasa nih. Tetapi bagi orang yang cerdas, punya anak nakal ini, terus kemudian
cari solusi bagaimana caranya untuk mengatasi anak seperti ini. Kemudian baca-baca buku, googling internet bagaimana cara mengatasi anak yang demikian. Tanya-tanya teman. Kemudian sowan ke kiai minta doanya. Kemudian sama kiainya disuruh dikasih doa pada waktu sholat tahajud. Akhirnya kemudian tiap malam tahajud karena mendoakan anaknya yang nakal. Nah, ternyata lama-lama terbiasa tahajud. Akhirnya mikir, gara-gara anakku nakal aku tahajud. Terima kasih anakku tersayang, gara-gara sampean aku malih biasa tahajud. Kira-kira ngoten, itu orang yang cerdas. Kalau enggak begitu cerdas nih wow dikaploki. Koyok-koyok nakal itu kurang kaplokan. Nah, para jamaah rahimakumullah, jadi masalah-masalah yang diberikan oleh Allah itu untuk kita, untuk mencerdaskan kita. Bangsa-bangsa yang tanah airnya ini sudah napa niki? Gemah lipah rojinawi, toto tentrem kertora harjo seperti Indonesia ini. Itu rata-rata penduduknya kurang mau berpikir. Sebab sudah enak, buat apa mikir orang sudah enak. Tetapi bagi negara-negara yang wilayahnya ini bermasalah, gersang dan lain-lain, itu justru mereka cerdas-cerdas. Sebab mereka selalu berpikir. Nah, Indonesia ini kata Kus Plus gitu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, ya wis tinggal enak wis. Tidak perlu pikir macam-macam. Nah, ini yang kemudian menyebabkan orang itu tidak berpikir, akhirnya tidak begitu cerdas. Jadi para jamaah rahimakumullah, koyok-koyoknya kita ini tidak mau masalah, tapi aslinya kita merindukan masalah. Kalau jenengan misalnya pemain sepak bola, kemudian ketika tanding, ternyata musuhnya jaluk gampang-gampangan. Mas sampean kedang sodak sadu Mas. Konco-konco wis tak omongi kabeh, engko lek sampean giring bal tak kon minggir. Penjaga gawange tak omongi Mas, engko lek ana bal sampean ojo nengah-nengah minggir ae, ben bale gampang mlebu. Kira-kira sampean seneng nang mboten? Seneng. Gene seneng nggih, Bu. Seneng sing rada angel-angel niki. Sing angel-angel terus akhirnya gol masuk niku rasane seneng. Tapi nek enak-enakan koyo mau masih jenengan menang 15-0 nggih mboten seneng blas nggih. Mboten bangga blas. Kira-kira ngoten. Ataupun misalnya ibu-ibu nggih. Suatu saat jalan-jalan ke mall kemudian ketemu baju yang sudah lama diimpikan. Oh iki, biyen tak golek iki. Kemudian ditanya, "Mbak, berapa ini, Mbak?" "Ini 300.000, Ibu." "Boleh saya beli 100.000?" "Boleh, Bu, monggo silakan." Jenengan kira-kira yang apa? Ibu-ibu. Terus kok ketoke kok kelarangan aku ngenyang, terus didekno maneh. "Nek 50.000 oleh, Mbak?" "Boleh, Bu, monggo silakan." Jenengan tambah bingung iki. Digawe gampang nih tambah bingung iki. Iki barang rosokan apa barang second apa barang apa kira-kira ngoten. Itulah yang terjadi. Tetapi ketika ditanya, "Berapa Mbak harganya?" 300.000, Ibu. "Ya 200, loh belum dapat, Bu. Ini kulaannya berapa?" "Ya wis 250 lah, Mbak." "Belum dapat, Bu, wis 290 lah." "Wah, kemahalan, Mbak." "Wis 28. Wis tambah 5.000. Nah, sing ngono-ngoten niku nggih, sing rada angel niku, kemudian akhirnya menjadi puas. Itulah sebenarnya kita ini. Nah, termasuk ketika ada seorang pemuda, ono gadis cantik sepedaan, terus dindek, cantik nggih, langsung naksir, delok langsung naksir, dindek, "Mbak, aku seneng sampeyan." Terus yang wedok jawab, "Aku nggih Mas." "Sampeyan gelem nek tak nikah?" "Nggih monggo gelem kula." Mangkel jenengan bingung nggih. Iki gendeng apa? Padahal cantik. Itulah sebenarnya nggih.
Jadi kalau kita ini dibuat gampang oleh Allah, itu nikmatnya kurang, tambah bingung. Maka kemudian kita harus yakin bahwa Allah itu tidak pernah salah dalam mengurus kita. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, itu takerane wis pas. Jenengan mboten usah mikir macam-macam, takerane pun pas. Bisa macam-macam. Jadi kalau nanti ningali pengajian pun seorang yai, beliau cerita wonten ibu-ibu terus ngomong teng yai, "Yai, kula nyuwun donganipun yai supaya bojo kula ning rezekine kathah terus saged tumbas mobil sing sae." Terus diomongi kali yai ini, "Nek bojone sampean rezekine akeh kemudian punya mobil bagus, iku kok sing dikoreksi sampean. Dikoreksi ngene, nek mobil apik ngene iki bojone ngene iki gak sepiro pantes. Akhire golek liyane." Akhire nggih pun yai mboten sida yai. Kira-kira ngoten. Jadi sekali lagi Allah itu menaker sesuatu yang diberikan kepada kita ini sudah pas. Mboten usah macam-macam mikir macam-macam. Jadi kalau kita ini cerdas, maka kita bisa menikmati keadaan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi kalau kita ini tidak cerdas, maka yang terjadi adalah siksa. Wonten tiyang ditawari ijazah. Mas sampean gak kepengin duwe ijazah S1? Kepengin. Nek tiyang cerdas ngeten pertanyaane. Butuh pirang tahun Pak kuliah? Ngoten. Niku lek tiyang cerdas. Tapi nek tiyang boten cerdas, tiyang bodoh, pertanyaane ngeten. Sampai piro Mas? Sampai piro Mas? Langsung bayar langsung dadi. Kira ngoten. Maka kemudian ketika tersandung kasus kemudian kasus ijazah palsu, maka kemudian ada kata-kata ngeten guyonane. Loh, waktu beli itu saya dulu sudah minta yang asli kok dikasih yang palsu. Nah, kira-kira ngoten. Itu oleh-oleh orang yang tidak begitu cerdas. Maka kemudian itu tadi yang saya sampaikan adalah masalah kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita beralih kepada masalah keimanan. Maka kemudian Allah mengatakan, ahasiban nasu ayusroku ayyaqula amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu kemudian ketika mengatakan amantu billah atau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian dibiarkan oleh Allah? Tidak. Katakanlah wahai Muhammad kepada sahabat-sahabatmu itu, ketika orang mengatakan amantu billah, saya percaya kepada Allah, maka dia akan diuji. Jadi kalau jenengan menyatakan amantu billah atau menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jenengan ini sebenarnya sedang mendaftar untuk memasuki ruang ujian. Kira-kira ngoten. Maka kemudian kita masuk ke ruangan ujian. Nah, ujiannya Allah ini beda dengan ujian di sekolah, lebih gampang sebenarnya. Kalau ujiannya Allah itu boleh bawa catatan, boleh nyontek. Nah, ujian sekolah mboten angsal. Apa catatannya yang harus kita bawa? Catatannya ya Al-Quran, kemudian hadis, kitab-kitab dari para ulama. Nyontek kepada siapa? Nyonteknya adalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek keduren sahabat. Lek si angel ulama. Nek si angel malih golek kanca sing iso diconteki sing soleh. Minimal misalnya sinten teng Siwalan Kerton iki sing soleh jenengan kumpuli terus jenengan contek. Kira-kira ngoten nggih. Jadi sekali lagi ujiannya Allah itu boleh bawa buku, boleh bawa contekan. Nah, kalau jenengan masuk ujian, kita ini sudah masuk ujian nggih. Maka cari tempat duduk yang kira-kira sebelah-sebelahnya itu orang pinter-pinter semua, sehingga nanti kita nyontek itu nilainya lebih bagus. Sebab ujiannya Allah disuruh nyontek. Kalau tidak nyontek malah
ndak boleh. Jenengan misalnya nggawe karepe dhewe, salat terus nggawe karepe dhewe mboten angsal, harus nyontek nggih. Kira-kira ngoten. Tetapi kalau jenengan kemudian cari tempat duduk, ya aku tak mburi-mburi ae. Ketokane seneng kono iku ketokane wong santai-santai tok. Ya jenengan ketularan santai mangke. Nyontek orang yang santai-santai. Lah, nek ujian nasional niku, Pak. Tasih eling pelajaran apa mawon? Matematika, bahasa Inggris, napa malih? IPA, IPS. Eling kula sekawan niku. Sakniki pun mboten wonten. Nah, kalau ujiannya dari Allah niku kinten-kinten mata pelajarane napa, Pak? Napa? Sedaya. Sedaya nggih. Nggih matematika ngoten. Kira-kira napa nggih? Nah, sukani bocoran mboten? Nah, nek sukani bocoran niki ujian masuk surga lho, Pak. Niki rada larang asline niki. Ujian masuk surga. Nah, saat ini karena waktunya sudah setengah jam, saya bocorkan satu saja. Ujian ini praktek sedaya. Makanya angsal nyontoh soal praktek. Nah, ujian tulis mboten angsal. Yang pertama adalah at-taslimu li amrillah. Manut, tunduk, patuh atas semua perintah Allah. Jadi kalau misalnya jenengan habis buka, kemudian moro-moro adzan, kok ngomong ngeten, lagi mangan bloko wis adzan, Pak Yudi kecepetan adzan ini. Itu kemudian dinilai oleh Allah. Tetapi ketika kemudian ada orang yang adzan kemudian langsung, wis adzan, langsung wudu, langsung masuk masjid, beda nanti nilainya dengan orang yang kemudian lagi mangan bloko wis adzan. Podo berangkat ke masjidnya sami, tetapi nilainya tidak sama. Kira-kira ngoten. Jadi surga itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau jenengan bayangkan wong mlebu surga niku kira-kira langsung gruduk royoan, langsung golek jeding dhewe-dhewe napa wonten kira-kira wonten urutane? Wonten urutan, nggih. Nah, ujian ini nanti yang akan menentukan urutan kita masuk surga. Dapat nomor pertama atau nomor sing terakhir-terakhir. Itulah kira-kira yang akan terjadi di hari kemudian nanti, yaitu di surga. Jadi ujian itu untuk menentukan itu. Jadi orang kalau sudah mengatakan masuk Islam, ya sudah, dia akan dijamin, kata Ustadz Abdul Malik kemarin, dia akan dijamin masuk surga. Tetapi nomor berapa ini yang perlu diuji. Nah, salah satu soalnya yaitu tadi. Nah, 4 yang lainnya akan kita bahas barangkali ada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.